Dan kita sudah terhubung dengan Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta. Selamat siang Pak Agung. Pak Kapolres, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Mbak. Dapat kami sampaikan kejadian berawal pada pukul 9.45 di mana dari petugas lapas melaksanakan kegiatan rutin razia terhadap napi dan didapati kurang lebih ada 54 pon. Terhadap kegiatan razia tersebut, para napi diduga tidak terima terhadap kegiatan tersebut sehingga menimbulkan keributan antara napi dengan petugas. Yang berujung terjadinya pengerusakan pintu-pintu pembatas yang ada di sekitar lapas. Terkait dengan hal tersebut, Kalapas menghubungi kami untuk melakukan sterilisasi terhadap lokasi lapas yang kebetulan berada di dekat Polres Musirawas. Kemudian pada pukul 11.00 kami dibantu oleh Polres Lubuk Linggau dan Dim Lubuk Linggau, kemudian dari Brimob Batalion B Patanang, kami berhasil mensterilkan di lapas, dan untuk para napi untuk saat ini sudah masuk ke dalam blok masing-masing dan situasi napi sudah kondusif terkait kerusakan sedang dilakukan survei dan tim dari Reskrim sudah melakukan identifikasi oleh TKP dan penyelidikan terhadap pengerusakan tersebut, Pak. Jadi disampaikan kembali di sini bahwa sampai saat ini kami belum ada informasi terkait adanya penyekapan. Tadi kami sudah koordinasi dengan pihak lapas, Kalapas, bahwa tidak ada penyekapan, Pak. Dan semuanya dalam keadaan terkendali dan baik-baik saja. Kemudian dan tidak ada juga tahanan yang melarikan diri, Pak. Ini yang dapat kami sampaikan. Baik Pak Kapolres, apakah Anda juga bisa mengonfirmasi kembali pemicu utama? Tadi Anda sempat menyebut terkait dengan razia. Apakah razia ini memang sudah direncanakan atau seperti apa Pak Kapolres? Ya, dapat kami sampaikan di sini, razia ini adalah razia rutin yang dilakukan oleh lapas internal sesuai dengan prosedurnya. Tadi kami sudah koordinasi dengan Kalapas, ini adalah razia rutin internal, Pak, yang dilakukan oleh lapas Narkoba Muara Beliti. Baik Pak Kapolres, bagaimana kondisi terakhir di dalam lapas saat ini? Ya Mbak, bisa saksikan sendiri kondisi terakhir, semuanya sudah kondusif dan warga binaan sudah melakukan survei. Kemudian kami dari kepolisian maupun dari TNI sedang melakukan sterilisasi dan masih standby di sini untuk penguatan. Demikian, Pak. Baik, kondisi sudah kembali kondusif, Pak Kapolres. Apakah Anda juga bisa menggambarkan kembali langkah-langkah apa yang diambil oleh Polres Musirawas untuk mengamankan situasi saat kejadian berlangsung? Ya, jadi dapat sampaikan Pak di sini, Pak. Kita pada saat dihubungi oleh Kalapas, kita melakukan sterilisasi terhadap lapas, yaitu kita lakukan pengamanan menyeluruh terhadap lapas dari luar. Kemudian kita juga melakukan negosiasi dengan lapas antara napi dengan kita agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan kita semua, Pak. Dan setelah itu kita melakukan upaya untuk masuk ke dalam, dibantu oleh Polres Lubuk Linggau dan Brimob serta dari TNI untuk menyeterilkan di dalam. Untuk sampai saat ini situasi Mbak bisa lihat sendiri sudah kondusif, sudah aktivitas sudah berjalan dengan baik, sudah normal. Kira ini, Mbak. Baik Pak Kapolres, apakah ada informasi terkini terkait dengan korban luka di sana? Ya, untuk dapat kami sampaikan untuk sampai saat ini untuk korban luka belum ada, Pak, karena semua situasinya sudah kondusif dan tidak ada luka maupun
penyanderaan yang dilakukan seperti yang disampaikan tadi, Pak. Jadi tidak ada penyanderaan yang dilakukan terhadap petugas lapas. Demikian, Pak. Baik, Pak Kapolres, terkait dengan fasilitas lapas, apakah ada kerusakan ataupun ada kerusakan fasilitas yang tentunya akan berdampak kepada kegiatan di sana? Ya, untuk kerusakan dapat kita lihat, Pak, kerusakan di sini, kerusakan pagar dan pintu, sementara sedang diupayakan untuk perbaikan, dan kami masih standby di sini, penebalan sampai dengan sarana prasarana yang sedang perbaikan sudah mulai baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Kapolres, terkait dengan koordinasi dengan Kemenkumham, bagaimana koordinasi dengan pihak lapas dan Kemenkumham dalam pengamanan serta investigasi setelah kejadian ini? Tadi saya dapat informasi dari Kalapas bahwa Kalapas sudah berkoordinasi dengan Kanwil terkait dengan pengamanan dari internal dari lapas, penambahan jumlah pengamanan, kemudian kita juga masih melakukan penebalan di area lapas, Pak. Demikian. Baik, Pak Kapolres, terkait dengan tindakan hukum lanjutan, apakah ada narapidana yang akan diterapkan ataupun diproses hukum lebih lanjut karena memicu ataupun terlibat dalam kerusuhan ini? Ya, Pak. Kami dari Satreskrim masih melakukan olah TKP, kemudian kami juga akan melakukan penyelidikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam sarana prasarana LP ini, Pak. Nanti kita akan koordinasi dengan lapas. Yang jelas kita untuk tindakan awal kita melakukan olah TKP dan dengan menggunakan tim IDEN dari Satreskrim untuk melakukan dan mendatakan kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam lapas, Pak. Demikian. Baik, Pak Kapolres, apa langkah preventif yang akan diterapkan agar insiden serupa tidak terulang lagi, Pak? Ya, mungkin nanti ke depan, Mbak, kita akan bekerjasama dengan lapas melakukan pembinaan internal, baik sosialisasi maupun penyuluhan tentang apa menjadi dampak dari kegiatan tersebut. Kemudian kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama antara lapas dengan kepolisian supaya napi tersebut menjadi nyaman berada di dalam. Demikian, Pak. Baik, Pak Kapolres, tadi Anda menyebut ada beberapa personel kepolisian yang diturunkan ataupun ditugaskan, dikerahkan untuk mengendalikan situasi saat kerusuhan berlangsung. Apakah ada penambahan pasukan pasca kejadian? Untuk tadi pada saat kejadian, kami berkoordinasi dengan Polres tetangga dari Polres Lubulinggo, kemudian dari Kodim. Untuk setelah pasca kejadian mungkin kami masih dari Polres Musirawas melakukan penebalan di sini. Untuk yang Polres Bantuan mungkin bisa kembali karena penebalan kami lakukan dari Polres Musirawas, Pak. Demikian. Baik, Pak Kapolres, terkait dengan razia yang tadi Anda sebutkan, apakah dalam razia kali ini ditemukan barang-barang yang terlarang seperti senjata tajam, narkoba ataupun alat komunikasi ilegal lainnya? Untuk tadi, Pak, kami koordinasi dengan Kalapas terkait dengan yang ditemukan hanya sebatas handphone saja, Pak. Tadi lanjut bisa tanya ke Kalapas. Baik, Pak Kapolres, Demikian. terkait dengan imbauan untuk warga setempat, mungkin Anda juga bisa menyampaikan imbauan untuk masyarakat di sana? Ya, dapat kami sampaikan, Pak. Kebetulan di sini lokasi lapas berjauhan dari pemukiman warga dan berdekatan dengan Polres. Jadi kami himbau nanti kepada warga masyarakat tetap antisipasi, tetap menjaga keamanan masing-masing. Karena kita lihat di sini area perkantoran, Pak, bukan perkampungan atau pemukiman. Demikian, Pak. Baik, kami akan terus memantau perkembangan di Lapas Narkotika Muara Beliti. Dan terima kasih Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta yang sudah memberikan informasi lengkap. Terima kasih, Pak.